Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SDN 1 Sendang, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN 1 Sendang. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga pada kesempatan siang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pemahaman budaya positif. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu, kegiatan ini dalam rangka memenuhi tugas pendidikan guru penggerak angkatan 9 yang sedang saya jalani. Sebelum saya memaparkan tentang budaya positif, ada beberapa pertanyaan yang Bapak Ibu nanti tinggal menjawab setuju atau tidak setuju. Bersedia nggih? Pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak setuju Bapak Ibu? Tidak setuju. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Tidak setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Baik, semuanya jawabannya tidak setuju. Betul sekali. Yang jelas, hukuman itu gunanya untuk mengendalikan anak, bukan mengajari anak untuk mengendalikan dirinya. Bapak Ibu, untuk membangun budaya positif di sekolah, sekolah itu perlu menyediakan lingkungan yang positif, tentu saja aman dan nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang sedang dijalankan di sekolah kita itu seperti apa. Sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin, kita harus menyamakan model berpikir kita dulu. Disiplin biasanya, lazimnya itu disiplin itu dikaitkan dengan kontrol. Dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid atau siswanya. Berikutnya perubahan paradigma teori kontrol atau teori pilihan atau ilusi kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Yang kedua, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol, teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus respon tentang dunia, realitasnya kebutuhan kita sama. Teori kontrol tentang dunia, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda. Stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Di teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian di stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Orang lain bisa mengontrol saya di stimulus respon. Kemudian di stimulus kontrol, hanya Anda
diri Anda, tidak ada orang lain. Di stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain, itu kalau teori kontrol. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Kalau teori kontrol, model berpikir menang-menang. Disiplin positif, teori kontrol atau teori Kiria untuk Dr. William Lazar. Anda tidak bisa hanya mengontrol orang lain, Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Semua perilaku itu memiliki tujuan. Model berpikir menang-menang, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang diinginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Teori motivasi, kemudian ada 5 posisi kontrol. Teori motivasi itu untuk menghindari hukuman. Kita melakukan sesuatu, motivasinya hanya untuk menghindari hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai dirinya sendiri, kemudian untuk mendapatkan imbalan, untuk menghargai dirinya sendiri, nilai-nilai kebijakan universal, kemudian menuju keyakinan kelas. Untuk yang hukuman yang berdasarkan dorongan dari eksternal itu hanya untuk menghindari hukuman, untuk mendapatkan imbalan. Contohnya yang motivasinya dari luar, ketika mendapatkan iming-iming atau penghargaan, anak-anak itu berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan, tapi dorongannya hanya dari luar untuk mendapatkan imbalan. Kemudian untuk menghindari hukuman, ketika melakukan suatu kebaikan tujuannya hanya untuk menghindari hukuman, bukan karena kesadaran yang ada pada dirinya. 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima, manajer. Kita sebagai guru atau pendidik diharapkan berada di posisi manajer. Sebagai teman itu boleh netral, pemantau itu juga netral. Diharapkan kita sebagai manajer. Kalau sebagai penghukum mungkin sudah tidak zamannya ya. Kalau misalnya anak-anak melakukan kesalahan, hormat bendera setengah jam, itu tidak akan membuat anak menyadari akan kesalahannya, tapi anak melakukan perbuatan baik hanya karena ingin menghindari hukuman, dan itu kurang kesadarannya akan perbuatan baik itu, dan akhirnya akan membenci perbuatan baik. Misalnya dihukum untuk membersihkan halaman sekolah. Membersihkan halaman sekolah itu sesuatu yang baik, hal positif. Tapi karena itu sebagai wujud hukuman, anak-anak akan membenci hal positif itu karena pernah dijadikan hukuman atas kesalahannya. Berikutnya, kita sebagai manajer itu menerapkan yang namanya segitiga restitusi. Ketika anak melakukan kesalahan, kita harus mempraktekkan segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Kalimatnya saat menstabilkan identitas itu bisa dengan melakukan kesalahan itu manusiawi. Semua orang
salah satu contoh menstabilkan identitas. Langkah yang kedua, validasi kebutuhan atau validasi pernyataan yang salah. Apakah seperti itu betul? Meyakinkan anak. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Kalau kita menanyakan keyakinan, karena kita sebelum melakukan segitiga restitusi, tahapan sebelumnya itu harus kita sebagai pendidik bersama anak-anak itu membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan kelas Bapak Ibu. Tapi kalau peraturan kelas itu mungkin masih ada sebagian yang menggunakan kalimat negatif. Kalau keyakinan kelas itu diusahakan anak untuk meyakini apa yang diharapkan ada di dalam kelas itu. Misalnya dilarang mencoret-coret tembok, itu keyakinan kelasnya bisa menjaga kebersihan. Kemudian tidak mengejek teman, tidak membuli, itu bisa masuknya keyakinan kelas saling menyayangi dan menghormati, seperti itu. Ketika anak melakukan atau melanggar salah satu dari keyakinan kelas itu, kita sebagai guru harus menerapkan langkah-langkah segitiga restitusi, yaitu yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Kalau sudah melanggar, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki keyakinan itu? Seperti itu. Ketika anak melakukan kesalahan atau melakukan tindakan yang tidak sewajarnya, itu karena kita atau maupun orang dewasa maupun anak-anak itu karena memiliki 5 kebutuhan dasar, dan salah satu dari kelima kebutuhan dasar ini ada yang tidak terpenuhi. 5 kebutuhan dasar manusia itu yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, yang ketiga kasih sayang dan rasa diterima, dan yang keempat kesenangan dan kebebasan. Apakah makna disiplin? Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid menurut Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum yaitu menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian sesuatu yang atau tujuan yang mulia. Budaya kita ternyata bisa merubah makna disiplin yang sebenarnya. Nilai-nilai kebijakan universal. Nilai-nilai kebijakan universal yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki tujuan menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol. Dengan mengkaitkan nilai-nilai kebijakan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun. Intrinsik itu artinya dari dalam, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Nilai-nilai kebijakan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila atau dimensi profil pelajar Pancasila yang pertama yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang ketiga, berkebinekaan global.
Yang keempat, bergotong royong. Dan yang keenam, kreatif. Tadi ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Teori motivasi perilaku manusia berikutnya. Yang pertama, seseorang melakukan sesuatu itu motivasinya yang pertama hanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu merupakan motivasi eksternal atau dorongan dari luar. Yang kedua, mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini biasanya karena terbiasa dengan imbalan atau iming-iming hadiah. Itu juga merupakan motivasi eksternal. Jadi hadiah atau reward itu sama bahayanya dengan hukuman ternyata, Bapak Ibu. Yang ketiga atau harapan kita itu untuk anak-anak itu melakukan sesuatu karena dorongan untuk menghargai dirinya sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Itu merupakan motivasi internal yang merupakan tujuan dari disiplin positif. Itu harapan kita semua. Bukan hanya motivasi eksternal seperti adanya hukuman atau reward. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari pemerintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Selanjutnya, perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hampir sama atau mirip antara hukuman dengan konsekuensi, tapi ternyata itu dua hal yang berbeda, Bapak Ibu. Kalau hukuman itu ya hukuman saja, tidak ada aturan yang mendasari sebelumnya. Tapi kalau konsekuensi itu ada karena akibat dari perbuatan kita. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu itu harus terjadi. Kalau hukuman itu membuat anak sakit, baik fisik, ada fisik apapun hati, untuk jangka waktu yang lama. Sedangkan konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Hukuman, kalau hukuman itu membuat anak membenci kedisiplinan pada akhirnya ternyata. Konsekuensi anak menghargai disiplin. Kalau hukuman itu bersifat paksaan, konsekuensi itu bersifat stimulus atau tanggapan. Hukuman itu mendorong anak menyakiti dirinya sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Hukuman itu merupakan konsep diri yang buruk, sedangkan konsekuensi konsep diri yang baik. Hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Karena adanya hukuman, anak berusaha menutupi. Kemudian kalau konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Hukuman itu membuat marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Sedangkan konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara waktu. Kalau hukuman itu sudah sangat dilarang, tapi kalau konsekuensi itu sifatnya netral. Menurut Bapak Ibu sekarang, tindakan guru mencatat 100 kali di buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi" karena ada anak yang terlambat sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Kira-kira mencatat 100 kali di dalam buku dengan kalimat "saya tidak akan terlambat lagi".
bisa hukuman, bisa konsekuensi ya. Kemudian tindakan guru lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Karena dia melakukan kesalahan, maka dia harus mengganti. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman karena membuat anak tidak nyaman, merasa dipermalukan ya. Yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kita cek jawaban kita. Mencatat 100 kali dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi itu merupakan hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket karena terlambat juga merupakan hukuman. Push up 15 kali karena tidak menggunakan masker juga merupakan hukuman. Mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret itu merupakan konsekuensi karena dia sudah melakukan kesalahan maka harus memperbaikinya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar sama merupakan konsekuensi. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, itu juga merupakan hukuman. Kalau yang terakhir, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Karena di sini ada keterangan PJOK, maka lari itu merupakan bagian dari olahraga atau pemanasan. Jadi itu masuk dari konsekuensi. 10 menit pertama di pelajaran PJOK itu pasti dia kehilangan waktu untuk melakukan pemanasan. Maka disuruh lari mengelilingi lapangan basket sebanyak 2 kali. Itu merupakan konsekuensi karena dia tidak atau belum melakukan pemanasan. Dihukum oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Itu merupakan dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Berapa dampak dari pemberian penghargaan menurut Alfi? 1993. Yang pertama, pengaruh jangka pendek. Kemudian penghargaan itu menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan itu tidak efektif, dan penghargaan itu merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan. Maksudnya ketika penghargaan itu disampaikan di depan umum, yang tidak menerima penghargaan itu juga akan merasa minder. Kemudian selanjutnya, penghargaan menurunkan kualitas, penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik karena hanya ingin mendapatkan penghargaan itu atau ribet atau ingin sebuah pengakuan, itu merupakan motivasi ekstrinsik atau dari luar. Bentuk program kebajikan atau apresiasi. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan perlu diingat beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus. Maksudnya
tidak di depan teman-temannya secara khusus. Yang kedua, beri pengakuan secara pribadi. Yang ketiga, memberi pengakuan kepada semua murid secara bergantian. Yang keempat, beri pengakuan secara konsisten. Yang kelima, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi dari suatu kebajikan. Untuk kalimat pembuka, biasanya kemarin saya perhatikan nilai kebajikan, rasa empatimu besar sekali. Di situasi seperti apa kita memberikan apresiasi atau pengakuan seperti itu? Pada saat menolong murid baru di kelas kita. Kemudian kalimat pembukanya, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Yang ketiga, terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Itu merupakan contoh pengakuan atau apresiasi dari kebajikan yang telah dilakukan untuk anak. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Ketika anak-anak atau murid itu melakukan kesalahan atau melanggar dari salah satu keyakinan kelas mereka, kita sebagai guru harus melakukan restitusi sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan atau tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Berikutnya, identitas gagal dan identitas sukses. Kalau kita menerapkan hukuman, kita akan menuju yang namanya identitas gagal. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korban memang mendapatkan keadilan, tapi itu menuju identitas gagal. Kemudian murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Itu menuju identitas sukses. Kita akan mengajarkan kedisiplinan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang, sedangkan konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi itu menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Restitusi itu yang ada 3 tahapan tadi. Kemudian untuk hukuman, korban mendapat keadilan. Konsekuensi, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti atas perilaku menyimpang temannya itu. Hukuman, murid atau anak akan tersakiti, sedangkan konsekuensi, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Restitusi, murid atau anak mendapatkan penguatan. Hukuman memberikan perilaku pasif atau agresif meningkat. Sedangkan konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu yang pendek. Sedangkan restitusi, masalah menjadi terpecahkan. Ada jalan keluar kalau restitusi. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ketika hukuman yang kita berikan itu tidak membuat efek takut pada anak, maka sistem tidak akan berjalan dengan baik. Sedangkan konsekuensi,
memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Hukuman itu berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Sedangkan restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Peraturan itu biasanya kamu harus, seperti itu kalimatnya, harus. Kalau konsekuensi, apa peraturannya, mampukah kamu melakukannya, juga ada kalimat terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini, ini menanyakan keyakinan, berhubungan dengan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Jadi anak diajak untuk mencari solusi atau memecahkan masalah. Hukuman itu murid atau anak membenci, membuat murid itu membenci aturan itu. Sedangkan konsekuensi, murid atau anak bisa menghormati peraturan. Sedangkan restitusi, murid atau anak menghormati dirinya dan juga orang lain. Kalau hukuman itu sifatnya negatif atau menuju identitas gagal, itu sudah pasti. Kalau konsekuensi itu sifatnya netral, artinya boleh dilakukan. Sedangkan restitusi itu merupakan sesuatu yang baik, itu positif dan menuju identitas sukses atau kita bisa tahu arti disiplin yang sebenarnya. Berikutnya tentang ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi tidak ada kalimat yang mengharuskan anak untuk melakukan itu. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang kesembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompok. Berikutnya tentang keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Kira-kira jawabannya apa Bapak Ibu? Demi keamanan. Nah, itu biar tidak ditilang. Itu juga salah satu yang memotivasi kita untuk menghindari hukuman. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter. Biar tidak tertular penyakit. Mungkin itu peraturan pada saat masa COVID-19. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Karena sudah menjadi aturan. Untuk mendukung motivasi intrinsik, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Kalau kita masih mengikuti motivasi ekstrinsik atau dari luar, mungkin kita akan kurang atau tidak ada kesadaran untuk melakukan hal-hal disiplin.
positif. Untuk membentuk budaya positif itu, yang pertama itu peraturan kelas dulu ya. Peraturan kelas, musuh keyakinan kelas, lingkungan positif, dan akan terbentuk budaya yang positif. Dari yang terkecil dulu, dari peraturan kelas. Peraturan kelasnya ada, peraturan kelasnya baik, kemudian menuju keyakinan. Dengan keyakinan anak-anak itu akan berusaha meyakini dalam diri, sehingga dengan sukarela akan melakukan hal positif dari peraturan-peraturan itu. Kemudian lingkungan yang positif, selanjutnya akan terbentuk budaya positif. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Di tabel Y yang terlihat seperti apa? Yang terlihat berempati terhadap perasaan orang lain, kemudian memegang barang milik orang lain hanya dengan izinnya. Itu yang terlihat. Yang terlihat juga mendengarkan dengan seksama, senantiasa berbuat baik. Yang terdengar, satu orang bicara, yuk saya bantu. Kemudian dalam berperilaku akan tersenyum dengan ramah. Di tabel T kemudian tampak seperti hormat, itu contohnya datang tepat waktu. Tidak tampak seperti sering datang terlambat. Kalau bekerja, tekun bekerja dan menyimak guru. Tidak tampak seperti acuh terhadap penjelasan guru. Nah, peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Kira-kira keyakinan kelasnya bagaimana, Bapak Ibu? Mengembalikan barang Ke tempatnya. Itu untuk keyakinan kelasnya bisa kita buat bertanggung jawab. Mengembalikan buku ke tempatnya. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, menghormati dan menghargai. Itu keyakinan kelasnya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu merupakan peraturan. Kita buat menjadi keyakinan kelas. Keyakinan kelasnya bagaimana? Disiplin. Dilarang melakukan kekerasan, saling mencintai dan menyayangi. Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan, menjaga kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran. Budaya antri. Gunakan masker. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Kesehatan dan keselamatan itu hubungannya. Keamanan. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu merupakan keyakinan kelas bisa dengan tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Itu keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Itu bisa menghormati orang lain. Disiplin juga komitmen. Dilarang melakukan kekerasan. Itu keyakinan kelasnya keselamatan dan juga menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Bergantian dalam menunggu giliran. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain dan juga bersabar. Gunakan masker, itu kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Keselamatan dan keamanan. Berikutnya, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Semua orang itu memiliki kebutuhan dasar, baik anak-anak maupun dewasa. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama
bertahan hidup, kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan selanjutnya kebebasan. Berikutnya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol yang pertama itu sebagai penghukum, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Nah, harapannya kita sebagai pendidik itu menerapkan langkah-langkah dari segitiga restitusi. Langkah-langkah segitiga restitusi yang pertama itu mulai dari menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu dengan kalimatnya, contoh kalimatnya, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Bisa juga, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Kalau Bu Guru jadi kamu, Bu Guru pasti melakukan hal yang sama. Itu merupakan menstabilkan identitas, biar anak merasa nyaman. Kemudian selanjutnya validasi kesalahan atau validasi kebutuhan. Kalimatnya bisa, kamu tentu punya alasan melakukan ini. Kenapa? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian berikutnya menanyakan keyakinan. Nilai apa yang telah kita sepakati? Menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat. Apa yang kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kemudian bisa juga keyakinan apa yang telah kamu langgar. Itu di tahap menanyakan keyakinan. Ini tahap menstabilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Guru bisa berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu merupakan menstabilkan identitas. Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan masalah ini. Itu salah satu merupakan contoh menstabilkan kalimat, menstabilkan identitas. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Jadi tidak perlu mencari, ketika ada anak yang bertengkar, kita tidak perlu mencari siapa yang salah, tapi mencari penyelesaian dari masalah yang sedang dihadapi anak itu. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Itu juga merupakan salah satu contoh dari kalimat menstabilkan identitas. Validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Ini membantu murid mengenali basic atau kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Pada dasarnya, setiap tindakan manusia itu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Salah satu dari 5 tadi. Apakah itu penguasaan, kebebasan, kasih sayang atau rasa diterima, kesenangan ataupun bertahan hidup. Ketika salah satu dari kelima kebutuhan dasar itu ada yang tidak terpenuhi, maka akan melakukan kesalahan. Untuk validasi kesalahan atau validasi kebutuhan, guru bisa berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu bisa melakukan hal yang lebih buruk daripada ini, tapi kamu tidak melakukannya. Seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk
besok itu tadi merupakan contoh kalimat dari validasi kebutuhan atau validasi kesalahan. Selanjutnya menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya itu dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Dengan guru berkata, apa nilai yang kita percaya di kelas atau di sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Atau bisa saja keyakinan kelas apa yang sudah kita langgar? Kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Tapi tentu saja itu dengan diimbangi dengan ekspresi yang bersahabat. Ini ketika kita mengucapkan kamu ingin jadi anak yang seperti apa, ini kalau ekspresinya salah itu juga akan memberikan pemahaman yang salah atau pengertian yang salah. Intervensi 30 detik. Apakah kamu bisa berbuat lebih baik? Apakah wajar berbuat kesalahan? Bisakah kita memperbaikinya? Kapan kamu siap untuk memulai? Apakah tugas kamu saat ini itu merupakan contoh intervensi 30 detik? Mungkin hanya itu Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan kata maupun tingkah laku saya. Akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik. Anak-anak, hari ini kita akan membuat keyakinan kelas. Ada yang sudah pernah mendengar sebelumnya? Belum. Sekarang akan Ibu jelaskan dulu. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir sama atau mirip sama yang namanya aturan kelas. Kalau aturan kelas semuanya sudah tahu ya? Kita sudah pernah mencoba membuat aturan kelas ya. Sekarang kita akan membuat dalam bentuk keyakinan kelas. Dengan adanya keyakinan kelas, kalian akan meyakini dalam diri, kemudian berusaha bertanggung jawab terhadap nilai-nilai yang kalian yakini itu. Seperti apa contohnya? Contoh keyakinan kelas misalnya, kita punya aturan tidak boleh membentak atau berkata kasar. Berarti keyakinan kelasnya saling menghormati dan menyayangi antar teman. Kemudian misalnya kan kita punya buku yang di pojok baca sana, kita biasa berliterasi, ada banyak buku cerita di sana. Kita harus mengembalikan buku dengan baik, mengembalikan buku di tempatnya. Itu maksudnya apa keyakinan kelasnya? Bertanggung jawab, betul sekali. Satu orang membuat satu keyakinan kelas yang diinginkan. Kalian ingin kelas yang seperti apa? Contohnya seperti itu tadi. Membuat keyakinan kelas itu harus menggunakan kalimat positif. Kalimat positif itu cirinya bagaimana? Tidak ada kata tidak. Kemudian jangan, dilarang, tidak menggunakan kata-kata itu ya. Menggunakan kalimat positif. Oke, baik. Sekarang Ibu akan memberikan kertas. Kalian menuliskan satu keyakinan kelas yang kalian inginkan ada di kelas kita. Kalau sudah selesai, nanti silakan ditempel. Kalau seandainya ada yang sama, nanti kita ambil salah satu saja. Siap? Ya, baik. Tulis ya. Sudah? Baik, kalau sudah langsung ditempel.
Kita sudah mendapatkan keyakinan kelas. Di sini ada menjaga kebersihan, mandiri, disiplin, tanggung jawab, mandiri. Tadi kita sudah sepakat ya, kalau ada yang double kita ambil salah satu. Mandiri, bertanggung jawab, sama ya, bertanggung jawab. Saling menghormati dan menyayangi. Ya, menjaga kebersihan. Ya, bertanggung jawab. Sama, mandiri, menghormati dan menyayangi. Ada 5 keyakinan kelas yang sudah kita dapatkan. Ada menjaga kebersihan, mandiri, disiplin, saling menghormati dan menyayangi, kemudian bertanggung jawab. Semuanya sepakat? Sepakat ya? Baik, kalau semuanya sepakat, Ibu ingin kalian membuktikan kesepakatan ini dan dengan tanda tangan. Semuanya coba untuk tanda tangan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dila Nur Astar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizwan Alfiansa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anista. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ricardo. Saya Pak Alkawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinara. Semangat. Semangat. Senang. Semangat. Senang. Semangat. Senang. Senang. Semangat. Sangat penting. 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 Karena menumbuhkan ketanggung jawab. Karena membuat disiplin. Karena dapat menumbuhkan tanggung jawab. Karena dapat menumbuhkan tanggung jawab. Karena bisa membuat menghargai orang lain. Karena bisa membuat tambah disiplin. Karena bisa menumbuhkan tanggung jawab. Dapat membuat lebih disiplin.